Selamat datang di tutorial perpajakan bersama KPP Pratama Tuban. Kali ini kami akan memberitahu kawan pajak bagaimana cara membuat dan lapor SPT PPh Pasal 23 dengan aplikasi EBUPOP. Sebelum kita membahas detail mengenai aplikasi EBUPOP, ada baiknya kawan pajak mengetahui terlebih dahulu terkait dasar hukum pelaporan SPT Massa PPh Pasal 23. Yang pertama adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Cap 269-PJ-2020 tentang penetapan pemotong pajak penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT masa pajak penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 04-PJ-2017. Yang kedua adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 04-PJ-2017 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian, dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26, serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26. Jadi itu adalah dasar hukumnya. Sekarang, bagaimana cara pelaporannya? Pertama, kawan pajak buka browser djponline.pajak.go.id, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Oh iya, untuk aplikasi EBUPOP, pastikan kawan pajak sudah mengajukan permohonan sertifikat elektronik ya, dan sudah di-approve. Sehingga ketika pelaporan SPT masa PPh 23 secara online nanti, kawan pajak bisa melaporkannya. Kita asumsikan kawan pajak sudah mempunyai akun DJP online dan sudah mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Lalu kawan pajak bisa lakukan login ya. Kemudian kawan pajak akan menemui halaman dashboard informasi seperti ini. Kawan pajak langsung klik bagian lapor. Nah, di sini di bagian kiri ada pra pelaporan. Kawan pajak klik dan menu EBUPOP sudah tersedia di sini. Kemudian klik lagi. Kemudian kawan pajak akan dibawa ke menu dashboard EBUPOP seperti ini. Bagaimana cara untuk membuat bukti potongnya? Silakan kawan pajak klik menu bukti pemotongan, kemudian pasal 23, kemudian input PP 23. Kawan pajak akan masuk pada menu perekaman bukti potong PPh pasal 23. Di bagian pertama terdapat menu identitas wajib pajak yang akan dipotong. Di bawah ada menu dokumen, pajak penghasilan yang dipotong, dan identitas pemotong pajak. Langkah pertama, kawan pajak isi bagian identitas wajib pajak yang dipotong. Untuk tahun pajak dan masa pajak, isi sesuai dengan tahun dan masa yang akan kita buat bukti potongnya. Kemudian di bagian identitas ada dua opsi, yakni NPWP dan NIK. NIK digunakan apabila wajib pajak yang akan dipotong belum memiliki NPWP. Tapi di sini kita asumsikan sudah memiliki NPWP, lalu kita isi ke-15 digit NPWP-nya. Lalu ketika kita sudah mengisi, maka nama, alamat, dan lainnya akan terisi secara otomatis. Kemudian kita geser ke bawah, terdapat menu dokumen, kita klik, sehingga kita akan masuk pada dasar pemotongan. Untuk mengisi, silahkan klik tambah, maka kita akan mengisi menu yang tersedia. Untuk nama dokumen, kita bisa pilih salah satu sesuai dengan dokumen yang ada. Dokumen yang bisa dijadikan sebagai dasar pemotongan. Untuk itu, kita asumsikan kita memakai faktur pajak. Kita pilih faktur pajak. Pada nomor dokumen, kita isi nomor faktur pajak. Dan pada tanggal, kita isi tanggal faktur pajaknya. Kemudian, klik simpan. Hasilnya akan seperti ini. Di bagian bawah ada opsi tanpa fasilitas. PPh pasal 23 dibebaskan dari pemotongan SKB. PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah. Karena kita asumsikan tidak memiliki SKB, maka kita pilih yang tanpa fasilitas. Kemudian di menu bawah ada pajak penghasilan yang dipotong. Kita klik.
Pada kolom objek pajak, kita pilih pekerjaan atau jasa yang ditransaksikan. Kebetulan di sini kita pilih jasa kebersihan. Untuk itu, jumlah penghasilan brutonya kita isi sesuai dengan DPP-nya. Kemudian tarifnya akan otomatis muncul. Juga PPh yang dipotong pun akan otomatis keluar. Setelah itu, kita klik identitas pemotong pajak. Pada menu identitas pemotong pajak akan terisi secara otomatis. Kemudian kita lihat di bagian kanan terdapat penandatanganan. Di menu bagian bertindak sebagai, kita pilih wajib pajak dan namanya kita isi dengan nama penandatangan bukti potong. Di bagian bawah terdapat pernyataan yang harus kita centang dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kita klik simpan. Data akan disimpan, kita klik OK. Simpan data berhasil, kita klik OK lagi. Maka ketika sudah menyimpan, kita akan dibawa pada daftar bukti potong seperti ini. Dan inilah daftar bukti potong yang berhasil kita rekam. Bagi kawan pajak yang ingin membuat bukti potong kembali di masa pajak yang sama, silahkan klik buat baru. Jika sudah, kita menginjak ke menu berikutnya. Karena sudah berhasil membuat bukti potong, kita lakukan posting ke SPT dengan klik menu bukti pemotongan, lalu posting ke SPT. Dan akan muncul menu posting seperti ini. Kita pilih tahun pajak dan masa pajaknya. Kita klik posting, dan akan muncul notifikasi buat SPT baru berhasil. Kita klik OK. Jika sudah, maka kawan pajak klik menu SPT masa PPh. Karena bukti potong sudah berhasil direkam dan berhasil diposting ke dalam SPT, maka berikutnya lakukan perekaman bukti penyetoran. Kita klik bagian perekaman bukti penyetoran. Dan pada menu input bukti penyetoran ini, kita pilih tahun pajak dan masa pajaknya. Otomatis akan muncul seperti ini. Dan kita bisa membuat kode billing dengan klik buat kode billing. Jadi PPh 23 ini sangat membantu sekali ya, karena otomatis bisa membuat ID billing. Jika sudah, karena kita asumsikan sudah membuat kode billing dan sudah setor, maka kita input bukti setornya di bagian 3 ini. Silahkan isi bukti penyetoran. Pilih yang SSP. Kemudian nomor bukti penyetorannya kita isi kode NTPN, tahun pajak 2020 dan klik simpan. Maka data pembayaran berhasil direkam dan otomatis pada summary pembayaran akan muncul seperti ini begitu kode NTPN diinput. Dia akan mendetek pembayaran yang sudah kawan pajak setorkan. Ketika sudah, maka kawan pajak klik menu SPT masa PPh, lalu klik penyiapan SPT pasal 2326. Maka akan muncul daftar SPT masa seperti ini. Di masa Agustus yang sudah kita input, akan muncul menu opsi lengkapi dan kirim. Jika kawan pajak belum yakin, kawan pajak klik lengkapi, lalu klik bagian OK. Maka kawan pajak akan dibawa ke menu SPT yang belum lengkap. Jadi kawan pajak harus lengkapi terlebih dahulu. Di kolom bagian daftar bukti penyetoran akan muncul di sebelah kanan belum masuk SPT. Kita scroll ke bawah. Bagian penandatanganan kita klik. Di sini bertindak sebagai kita pilih wajib pajak dan namanya adalah nama penandatangan bukti potong. Kita klik simpan, lalu klik OK. Ketika sudah, kita akan dibawa ke menu halaman daftar SPT masa kembali seperti ini. Lalu kawan pajak klik refresh. Maka statusnya akan seperti ini kembali. Karena sudah yakin, kita klik bagian kirim. Lalu kita akan dibawa kembali ke menu data seperti ini.
untuk kita cek. Yang pertama adalah lampiran 1 daftar bukti pemotongan. Nanti daftar bukti potongnya akan tersummary di sini. Kemudian yang kedua adalah daftar bukti penyetoran. Akan muncul rekap penyetoran yang sudah kita lakukan. Kemudian di bagian 3 ada induk SPT. Kita bisa melihat isi SPT-nya seperti ini, sesuai dengan hasil inputan yang sudah kita lakukan. Di seperti ini. Di bagian C akan otomatis tercentang dua lampiran, yakni bukti potong PPh 23 dan SSP-nya. Pada menu kirim, yang bertindak sebagai danamanya adalah sesuai hasil yang kita pilih pada langkah sebelumnya ketika kita melengkapi SPT. Jadi, kalau sudah, kita klik kirim. Nah, di sini kita diharuskan untuk menginput sertifikat elektronik yang sudah kita miliki dan input pula passphrase. Kita pilih choose, kemudian kita pilih serternya, kita pilih open, dan passphrase-nya kita isi sesuai dengan yang kita punya. Kita klik OK, maka SPT telah berhasil dikirim. Kita klik OK lagi. Jika sudah berhasil, pada menu dashboard SPT muncul status terkirim. Kolom action ada bagian 4. Jadi yang pertama ini, bagian yang warna hijau adalah lihat bukti penerimaan elektronik. Kita klik. Di sini kawan pajak bisa mengunduh dan juga mencetak bukti penerimaan elektroniknya. Lalu selanjutnya, di bagian yang paling kanan ini ada request download bukti potong. Jadi nanti otomatis akan terdownload bukti potongnya. Di bagian yang dua dari kanan ini ada lihat SPT induk. Jadi kita bisa melihat SPT-nya dalam bentuk PDF. Dan yang terakhir adalah yang bagian dua dari kiri ini kita bisa melihat bukti potongnya. Sekian tutorial dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, channel KPP Pratama Tuban, dan nantikan informasi perpajakan yang lainnya. Sampai jumpa!